Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini di playlist ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari di kelas. Kita akan atau di sekolah kita akan melanjutkan secara daring. Semoga ini membantu kalian untuk menghadapi UKK. Oke, nanti template atau project yang akan kalian dapatkan di komputer kalian itu tidak dari nol. Kalian akan mendapatkan seperti ini. Sudah bisa login, tapi untuk bisa login kalian harus membuat terlebih dahulu database dan tabel yang diperlukan sesuai dengan soal gitu ya. Kalau nanti Bapak sudah buatkan login, kalau ini Bapak sudah buat database. Nah, nanti seperti ini. Ini Hasan itu sebagai admin, dia levelnya sebagai petugas. Nanti yang tampil hanya ini saja, hanya laporan masuk dan laporan selesai. Tapi di di controllernya, di admin Bapak hanya membuatkan satu atau dua metode, yaitu metode construct ini sebagai season untuk loginnya, dan ini adalah metode untuk halaman yang ini ya. Ini sebagai metode construct, ini sebagai loginnya, sebagai season loginnya atau autentikasi loginnya, dan ini sebagai beranda dari si halaman admin. Begitupun di home. Nah, kalau di controller out Bapak sudah buatkan login dan logout ya. Jadi ini sudah bisa login dan logout gitu. Nah, kalau di modelsnya Bapak hanya buatkan kerangkanya aja, silahkan kalian nanti, atau Bapak hanya buatkan classnya aja, silahkan nanti kalian buat metode-metode yang diperlukan di admin maupun di pengaduan. Kalau di out itu sudah Bapak buatkan untuk login ya, login masyarakat maupun login admin. Kalau viewsnya semuanya sudah Bapak buatkan, tinggal kalian pakai aja gitu. Nah, di sini ini adalah contoh login petugas ya, yang nampil hanya laporan masuk dan laporan selesai. Kalau kita login menggunakan Nah, ini dia login sebagai admin. Admin ini bisa untuk melakukan kerjaan petugas dan bisa juga melakukan kerjaan si admin ini. Kerjaan petugas yaitu dia menerima laporan masuk dan mengecek laporan selesai maupun menginput tanggapan. Kalau si admin nanti ada daftar petugas dan input petugas. Nah, bagaimana kalau di halaman masyarakat atau login dengan user masyarakat? Nah, akan seperti ini. Di sini hanya ada riwayat pengaduan, buat pengaduan, dan nanti input pengaduan. Yang masing-masing metodenya harus kalian buat seperti itu. Oke, langkah awal yang harus kalian lakukan ketika UKK yaitu membuat database dan tabel yang diperlukan. Kita mengacu kepada soal. Nah, di soal ini membuat database administrator, petugas, dan masyarakat ya. Nah, ini adalah kerangka database-nya atau kerangka tabelnya. Ini ada 4 tabel. Itu ada tabel masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan gitu ya. Yang masing-masing mempunyai field. Oke, silahkan buat database-nya terlebih dahulu dan tabelnya. Yang pertama pastikan Apache dan MySQL-nya berjalan. Setelah itu kita akses phpMyAdmin-nya.
Nah, ini adalah GUI dari MySQL ya yang bisa kita gunakan untuk membuat database maupun table. Oke, mungkin di beberapa perangkat bahasanya berbeda, ada yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kebetulan di tampilan Bapak ini menggunakan bahasa Inggris. Oke, yang pertama untuk membuat database itu silahkan kalian klik new seperti ini di sini, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya di sini tertulis baru ya. Klik new. Yang pertama itu buat database-nya. Database-nya misalkan pengaduan masyarakat. Pengaduan underscore masyarakat ya. Silahkan di create. Nah, ini database created, berarti database sudah terbuat. Nah, tandanya ada di sebelah sini. Silahkan buat tabelnya. Yang pertama yaitu kita buat tabel masyarakat ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 field. Kita buat sini. Nah, untuk penamaan table ya, penggunaan table dan field dianjurkan untuk sama ya penamaannya, karena ini menyangkut dengan ketika kita cek login ya, karena sudah Bapak buatkan, sudah Bapak bikin query ke database, terutama ke database masyarakat dan database petugas. Maka dari itu penamaannya dari tabelnya dan fieldnya itu harus sama sesuai yang ada di video ini. Oke, tadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5 database ya, 5 field ya, 5 field. Kita create. Nah, yang pertama yaitu ada nick ya, nick. Yang cara ini kita ubah aja dengan varchar, panjangnya 16. Jangan lupa ini adalah primary key, tapi tidak auto increment. Snake varchar panjangnya 16. Silahkan klik di sini. Nah, ini yang auto increment. Ini kita bukan. Maaf ya. Bukan auto increment, tapi yang indeks ini kita pilih primary. Tapi auto incrementnya nggak perlu diklik, kenapa? Karena ini tipenya varchar, jadi nggak bisa dijadikan auto increment. Yang bisa dijadikan auto increment itu hanya tipe integer, tapi indeksnya harus primary. Oke, kalau sudah nick atau kita kecilkan nick ya. Setelah nick itu ada nama ya, nama, tipe datanya varchar, panjangnya 35. Setelah itu ada username, varcharnya 25. Username varchar panjangnya 25. Setelah itu ada password, panjangnya 32. Password panjangnya 32 dan telepon varchar panjangnya 13. Ini varchar ya, varchar panjangnya 13. Nah, ini yang harus kita isikan dalam membuat tabel masyarakat. Nama tabelnya masyarakat, yang pertama name-nya, fieldnya ya, atau name-nya atau fieldnya itu ada nick, tipe datanya varchar, panjangnya 16, indeksnya primary. Kita harus jadikan dia primary key. Terus ada nama,
tipenya varchar panjangnya 35, ada username tipenya varchar panjangnya 25, ada password tipenya varchar panjangnya 32, dan ada telepon ini ya, tipenya varchar panjangnya 13. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan klik save atau simpan ya, atau kirim. Nah, ini tabel masyarakat sudah terbuat ya. Di sini ada strukturnya. Nah, kalau kalian lupa nih belum dibuat primary key, kalian tinggal klik di field ini more. Nah, di sini ada indeksnya primary ya. Karena ini sudah primary, maka Bapak nggak bisa klik. Kalau belum, silahkan klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel pengaduan. Tabel pengaduan dengan fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 ya. Kita klik new di sini, atau boleh klik database dulu di sini. Terus di sini klik nama tabelnya, atau tulis ya, tulis nama tabelnya, yaitu pengaduan. Pengaduan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 ya. Silakan klik create. Maka muncul di sini. Yang pertama itu ada ID pengaduan. Sini ID pengaduan. ID pengaduan tipenya integer. Kita otomatis aja panjangnya 11. Nah, ini kita harus klik auto increment karena kita akan mengisikan ID pengaduannya itu secara otomatis. Jadi bukan kita yang mengisikan, tapi si MySQL yang mengisikan. Silakan klik auto increment ini, AI ini. Nah, dia langsung muncul otomatis indeksnya primary key karena dia sebagai ID ya. Jadi sifat datanya harus unik, gak perlu ganda. Nah, setelah ID pengaduan ada tanggal pengaduan. Ada TGL pengaduan ya. TGL pengaduan. Pengaduan ini tipenya date. Nah, di defaultnya kita pilih current timestamp. Jadi si tanggalnya ini nggak perlu kita inputkan juga. Jadi dia diinputkan berdasarkan tanggal ketika kita mengupload datanya, seperti itu. Lainnya nggak perlu diisi karena dia date. Setelah tanggal pengaduan ada nick ya, nick. Di nick tipenya varchar panjangnya 16. Setelah nick ada isi laporan ya. Isi laporan tipenya teks. Isi laporan tipenya teks. Panjangnya nggak usah diisi karena tipenya teks. Terus ada foto varchar panjangnya 255. Foto varchar panjangnya 255. Yang terakhir ada status tipenya enum. Tuh isinya ada 0, proses, dan selesai. Status ya. Status tipenya enum. Nah, di sini isikan petik 0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tipe enum itu datanya sudah dipersiapkan oleh kita. Di sini kita mempersiapkan 3 data yang diapit oleh tanda petik dan dipisahkan oleh tanda koma, seperti ini ya. Oke, ini adalah struktur yang kita buat untuk tabel pengaduan ya. Kalau setelah selesai diinputkan semua, kita tinggal klik save. Nah,
Nah, maka ini adalah struktur dari tabel pengaduan. Oke, setelah itu kita bikin tabel yang ketiga, yaitu tabel tanggapan ya. Tabel tanggapan. Klik pengaduan. Sini tanggapan. Fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Fieldnya ada 5. Nah, yang pertama itu ada ID tanggapan. Nah, ini integer 11, kita kasih auto increment juga. Pokoknya yang ID pengaduan di sini, ID tanggapan di sini, dan ID petugas di sini harus kita isikan auto increment. Selebihnya nggak perlu. Oke, ada ID tanggapan. Integer, ini biarin. Nah, ini auto incrementnya kita klik. Setelah ada ID tanggapan, ada ID pengaduan. Ini for region key ya, for region key untuk direalisasikan kepada ID pengaduan yang ada di tabel pengaduan. Kalau di sini sifatnya auto increment, kalau di sini nggak perlu auto increment dan nggak perlu primary kalau di tabel tanggapan yang ID pengaduannya. Kita masukkan aja ID pengaduan. Tipenya integer, panjangnya biarkan aja diisi otomatis sebanyak 11. Ada ID pengaduan, terus tanggal tanggapan ya, TGL tanggapan, ini tipenya date, sama ini defaultnya pilih current time supaya data tanggalnya terisi otomatis. Setelah itu ada tanggapan ya, isi tanggapan, tapi kita tulis aja nama filenya adalah tanggapan. Nah, di sini tipenya adalah teks. Panjangnya gak perlu diisi. Yang harus diisi itu panjang varchar. Kalau tipenya varchar itu harus diisi panjangnya, nggak boleh kosong. Dan yang terakhir ada ID petugas. Ini yang akan direlasikan ke tabel petugas. Kalau di sini sifatnya nggak perlu primary key dan nggak perlu auto increment. Tapi kalau yang di tabel petugas ini, ID petugas ini sifatnya harus primary key dan auto increment. Gitu ya. Jadi yang di sini nggak perlu primary key dan nggak perlu auto increment. Di petugas integer, oke, kita biarkan aja seperti ini. Oke, ini adalah struktur tabel dari tabel tanggapan yang akan kita buat. Kalau sudah diisikan semua, silahkan klik save. Nah, ini adalah resum atau rangkuman dari tabel yang barusan kita buat, yaitu tabel tanggapan. Setelah itu kita bikin tabel yang terakhir, yaitu tabel petugas. Itu fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 5, 6. Oke, create. Yang pertama itu ada ID petugas, dia sifatnya harus primary key dan auto increment. ID petugas integer, nah klik auto increment, otomatis indeksnya primary key. Setelah petugas ada nama petugas. Nama petugas ini tipenya varchar, panjangnya 35. Nama underscore petugas ya. Nama, tipenya varchar, panjangnya 35.
Setelah itu ada username varchar 25. Username varchar panjangnya 25. Setelah username ada password varchar panjangnya 32. Varchar panjangnya 32. Terus ada telepon varchar panjangnya 13. Oh, ini varchar ya. Varchar telepon varchar panjangnya 13. Terus yang terakhir ada level sama ya kayak yang di pengaduan, ini statusnya enum ya, enum. Ini ada 2 yang bisa dipilih, admin dan petugas. Ini penulisannya harus seperti ini ya. Ada admin, ada petugas, diapit tanda petik dan dipisahkan oleh tanda koma. Oke, ini adalah kerangka yang kita buat atau struktur yang kita buat untuk tabel petugas ya. Nama tabelnya petugas, ada ID petugas, tipe datanya integer, dan dia auto increment, indeksnya primary key. Terus ada nama petugas, tipenya varchar, panjangnya 35. Ada username, tipenya varchar, tipe datanya panjangnya 25. Ada password, tipenya varchar, panjangnya 32. Ada telepon, tipenya varchar, panjangnya 13. Dan terakhir ada level, itu tipenya enum. Isinya itu yang bisa kita inputkan adalah admin dan petugas. Oke, kalau sudah dibuat gini, silahkan klik save. Ini adalah resum dari tabel petugas. Kalau kita lihat di database-nya pengaduan masyarakat, nah kita di sini sudah mempunyai 4 tabel ya, masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan antara tabel yang satu dengan yang lainnya. Di soalnya sudah dibikin relasinya, yaitu antara masyarakat dengan pengaduan melalui field nick, antara pengaduan dan tanggapan melalui field ID pengaduan, dan petugas, tabel petugas dan tanggapan melalui field ID petugas. Oke, yang pertama kita akan merelasikan antara tabel masyarakat dan tabel pengaduan. Kita lihat antara tabel masyarakat dan pengaduan ini yang direlasikan adalah nicknya ya. Nah, kalau kita lihat nick yang bersifat primary key itu ada di nick masyarakat ya, sedangkan yang di nick pengaduan itu sifatnya origin key. Maka untuk merelasikannya kita harus menuju ke tabel pengaduan. Dipilih nicknya, nanti relasikan dengan tabel masyarakat dan pilih nicknya seperti itu. Oke, silahkan ke tabel pengaduan, pilih struktur, lalu pilih relation views atau apa kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini ini kita berada di tabel pengaduan. Nah, kalau kita lihat apa yang direlasikan, yaitu di tabel pengaduan yang direlasikan adalah kolom nick. Maka kita pilih fieldnya di sini, kolomnya adalah nick. Nah, direlasikannya dengan tabel apa? Dan nick ini direlasikan dengan tabel masyarakat dan field nicknya. Berarti di sini tabel pilih masyarakat, nah otomatis nick yang muncul ya, karena primary key di tabel masyarakat adalah nick. Setelah itu ini kita simpan, klik save. Nah, yang
Setelah itu kita bikin relasi yang kedua, ini antara tabel pengaduan dengan tanggapan ya, dan tanggapan dengan petugas. Sebenarnya ini sama-sama buatnya di tabel tanggapan. Kenapa? Karena dua-duanya foreign key-nya ada di tabel tanggapan. Entah itu ID pengaduan yang direlasikan dengan ID pengaduan di tabel pengaduan, dan ID petugas yang direlasikan dengan ID petugas. Jadi di sini kita bisa sekaligus membuat dua relasi di dalam satu tabel. Oke, silahkan menuju ke tabel tanggapan. Pilih struktur, pilih relation views. Oke, yang pertama kita akan merelasikan antara tabel pengaduan dan tabel tanggapan. Yang akan direlasikan adalah ID pengaduan yang ada di sini. Maka kita pilih ID pengaduan yang akan direlasikan dengan tabel pengaduan lewat ID pengaduan. Maka di sini pilih pengaduan dan kolomnya otomatis ID pengaduan. Nah, ini sudah dibikin, cuman belum di save. Sebelum kita save, kita bikin relasi yang kedua, yaitu antara tabel tanggapan dan tabel petugas ya. Karena foreign key-nya ada di sini, maka kita buat relasinya di sini di tabel tanggapan. Oke, yang direlasikan adalah ID petugas. Kita klik add constraint di sini. Kita pilih ID petugas direlasikan dengan tabel petugas. Nah, di sini sudah muncul melalui ID petugas relasinya. Oke, kalau sudah buat seperti ini, silahkan klik save. Oke, cara lihatnya gimana? Cara lihatnya kalian klik tabel atau database ya, database pengaduan. Terus di sini ada designer. Kalau misalkan tidak ada, nah seperti ini, klik more. Klik more, terus pilih designer. Nah, seperti ini. Kalau kita susun tabel posisinya berdasarkan ini masyarakat, ini petugas, ini pengaduan, ini tanggapan, maka tampilannya akan sesuai. Masyarakat di sini, petugas di sini, pengaduan di sini, tanggapan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini masyarakat, pengaduan, pengaduan, tanggapan, tanggapan petugas. Kita lihat, maka hasilnya sama ya. Cuman mungkin posisinya kurang presisi aja. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah membuatkan database dan tabel yang dibutuhkan gitu ya. Nah, setelah ini kalian harus memasukkan data dummy untuk membuat autentikasi ini berjalan gitu ya. Yang pertama itu kalian harus memasukkan ke dalam tabel masyarakat dan tabel petugas. Silakan ke tabel masyarakat, pilih insert. Nah, di sini kalian masukkan untuk percobaan, untuk data dummy kita masukkan satu aja. Misalkan namanya David Kusuma, username-nya David, passwordnya kita samakan aja David, teleponnya misalkan seperti ini. Ini ya, ngisinya jangan di sini, di value bukan di function ya. Kalau sudah silahkan go. Oh iya, nicknya belum ya. Harusnya tadi diisi. Kalau sudah gini nggak perlu pusing, kita klik edit aja. Edit.
Misalkan kita isikan nicknya. Nicknya harus ada 16 ya. Sudah diketikkan, kita klik go. Nah, datanya seperti ini. Nicknya ada, nama ada, username-nya ada, passwordnya ada, teleponnya ada. Nah, ini username dan password ini harus kalian ingat untuk nanti dituliskan di sini ketika login. Oke, selain menginputkan data dummy di tabel masyarakat, kita juga harus menginputkan di tabel petugas ya, karena kita juga harus login sebagai petugas gitu. Di tabel petugas ini kita inputkan dua, yang satu levelnya admin dan yang satu levelnya petugas, seperti itu ya. Kita klik petugas, klik insert. Nah, di sini misalkan ID-nya biarkan dia diisi sendiri. Nama petugasnya misalkan Hasan. Username-nya Hasan Kurnia. Username-nya misalkan Hasan. Passwordnya Hasan. Di sini nama telepon. Nah, di sini levelnya kita pilih yang satu misalkan admin. Nah, di bawahnya kita bikin lagi. Nah, Hussein. Username-nya misalkan Hussein. Passwordnya Hussein. Teleponnya yang atas admin, yang bawah kita bikin levelnya adalah petugas. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik go. Kalau kita browse atau jelajahi, maka muncul data yang telah kita inputkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalian harus mengkonfig database-nya ya, database-nya di code igniternya. Oke, silahkan buka project-nya ke dalam Sublime. Setelah itu yang harus kalian pastikan, karena ini kita akan mengkonekkan database, maka kalian pastikan di config autoload di libraries-nya ada database-nya ya. Sebenarnya ini sudah Bapak tuliskan, cuman kalian pastikan aja. Setelah itu kita klik database-nya. Terus di barisan bawah silahkan kalian isi hostname-nya sudah ada, username-nya isi root, password-nya kosong, dan database-nya silahkan isi berdasarkan database yang kalian buat. Di sini Bapak tadi buatkan database-nya pengaduan underscore masyarakat, maka database-nya disesuaikan. Oke, pastikan hostname-nya sudah terisi, username-nya sudah terisi, password-nya kosong karena default-nya kosong, dan database-nya adalah yang kalian buatkan tadi gitu. Nah, pastikan juga di config base URL-nya ini harus sesuai nama foldernya ya. Kalau ini http localhost, ini nama foldernya sesuaikan dengan folder yang kalian buat gitu ya. Kalau sudah di save semua, oke, kita coba masuk menggunakan user yang kita buat. Yang pertama kita masuk menggunakan akun masyarakat, itu username-nya David, passwordnya David. Oke, kita coba.
David. Oke, sudah bisa diakses ya. Selamat datang David Kusuma. Nah, si David ini hanya bisa melihat riwayat pengaduan dan membuat pengaduan gitu ya. Oke, coba logout lagi. Kita coba dengan akun petugas. Yang pertama kita dengan yang admin ya, username-nya Hasan, password-nya Hasan. Klik. Nah, maka ini muncul ke halaman admin ya, dengan level admin. Kalau levelnya admin, di sini bisa melihat laporan masuk, laporan selesai, dan melihat daftar petugas dan input petugas gitu ya. Oke, kita logout lagi. Kita coba dengan yang level petugas. Itu username-nya Hussein, passwordnya Hussein. Ini huruf besar kecilnya sangat berpengaruh ya, jadi kalian harus teliti. Kita klik. Nah, oke, masuk. Nah, si Hussein ini karena levelnya petugas, dia hanya bisa bekerja dengan laporan masuk dan laporan selesai. Itu. Oke, logout. Oke, mungkin sampai sini video kita. Nanti selanjutnya kita akan coba bekerja menggunakan controller dan metode di video selanjutnya. Oke, saya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.